Pokok bahasan. Yang pertama, pengertian syirik zaman modern. Yang kedua, bentuk-bentuk syirik zaman modern. Yang ketiga, cara menanggulangi syirik. Yang keempat, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Pengertian syirik adalah menyekutukan Allah tanpa terasa dan disadari. Namun, banyak yang melakukan dan dilakukan secara terang-terangan umat beragama Islam itu sendiri. Sedangkan modern adalah sikap, cara berpikir, serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, di mana terdapat kemajuan dan perkembangan segala macam hal dan bidang. Jadi, syirik zaman modern bisa diartikan menyekutukan Allah pada masa sekarang ini. Namun, nyatanya syirik sudah terjadi sejak zaman dahulu, di mana belum ada teknologi secanggih masa kini. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Syirik di zaman modern. Yang pertama, ramalan perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal, fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Berikutnya, ada ramalan yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan, karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ada perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS seperti ketik rek spasi jodoh kirim ke, ketik rek spasi mama kirim ke, kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depan. Lalu yang ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan, sampai ada hantu yang ingin membunuh manusia. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Lalu yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berzikir, berarti kita sudah berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan. Berikut adalah 3 bahaya jika kita melakukan perbuatan syirik. Yang pertama, selalu merasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. yang artinya,
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang ketiga, jika seseorang berbuat syirik akbar atau besar, seluruh amalannya bisa terhapus seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 88 yang berbunyi, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. yang artinya, itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.